Selamat sore teman-teman, saya Esma Graciela Syanturi, mahasiswi dari Universitas IBI, Prodi Akuntansi semester 5. Di video ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai jenis-jenis penggabungan usaha. Mengenai apa saja jenis-jenis dari penggabungan usaha, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari penggabungan usaha itu. Seperti yang teman-teman lihat di slide saya ini, bahwa menurut pasal 22 mendefinisikan kombinasi bisnis atau usaha sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis atau through merger atau merger of equals. Lampiran BPPO 5 menyebutkan pengendalian dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu 1. Dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lain. 2. Dengan menimbulkan suatu liabilitas. 3. Dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. 4. Dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. 5. Tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa penggabungan usaha atau business combination adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi, karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Jenis penggabungan usaha ada 3, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Berikut akan saya bahas satu persatu mengenai ketiga jenis penggabungan usaha ini. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi dibubarkan dan seluruh aset serta liabilitasnya diambil alih oleh pengakuisisi. Pada bagian ini menggambarkan proses merger oleh 3 perusahaan. Dapat kita lihat bahwa perusahaan A, B, dan C menggabungkan diri menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan A. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan A membeli sebagian atau seluruh aset, termasuk menanggung kewajiban dari perusahaan B dan C. Tentu kita bertanya, mengapa nama perusahaan A tetap digunakan sebagai hasil merger? Nah, hal tersebut terjadi karena komposisi saham yang mempresentasikan kepemilikan perusahaan B dan C sebagian besar dimiliki oleh perusahaan A. Bisa dikatakan bahwa status perusahaan A merupakan perusahaan yang memerger, sedangkan perusahaan B dan C merupakan perusahaan yang dimerger. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merger menghasilkan satu perusahaan yang melakukan merger. Sebagai contohnya, di mana pada tahun 2008 pernah terjadi merger antara dua perusahaan bank swasta besar, yaitu Bank Cimniaga dan Bank Lipo. Saat itu, Bank Cimniaga menguasai sebesar 60% saham dan Bank Lipo sebesar 40% saham. Maka setelah melalui proses merger, kedua bank tersebut bergabung dengan nama Bank Cimniaga, karena bank tersebut berstatus sebagai pemegang saham terbesar. Bank Lipo berhenti beroperasi karena semua aktiva dan pasifanya beralih ke Bank Cimniaga. Berikutnya, konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan meleburkan diri dan membentuk perusahaan baru yang akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Pada bagian ini, menggambarkan proses konsolidasi antara perusahaan A, B, dan C. Ketiga perusahaan ini sepakat melakukan konsolidasi sehingga terbentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan D. Tidak ada pengambilalian dalam proses konsolidasi karena perusahaan A, B, maupun C telah meleburkan diri dan berubah menjadi satu dalam manajemen perusahaan D. Struktur pemodalan perusahaan D berasal dari perusahaan A, B, dan C. Aktiva dan pasifa dari ketiga perusahaan yang meleburkan diri itu dialihkan ke perusahaan D. Akan tetapi, ketiga perusahaan tersebut tidak mengalami likuidasi. Perusahaan hasil konsolidasi harus memiliki status badan hukum dan resmi, bukan menjadi anak cabang salah satu perusahaan yang melakukan konsolidasi. Rancangan konsolidasi dan konsep aktanya harus disetujui RUPS di masing-masing perusahaan
untuk kemudian dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris. Aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke dalam perusahaan baru hasil konsolidasi. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa konsolidasi menghasilkan satu perusahaan baru yang dileburkan. Sebagai contohnya, pada tahun 1998 ada 4 bank yang melakukan konsolidasi. 4 bank itu terdiri dari Bank Ekspor-Impor, Bank Budidaya, Bank BDN, dan Bank Bapindo. Konsolidasi dari 4 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan tersebut menghasilkan nama perusahaan baru, yaitu Bank Mandiri. Yang terakhir, akuisisi adalah penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Pada bagian ini menggambarkan proses akuisisi oleh perusahaan A kepada perusahaan B. Proses akuisisi tersebut menghasilkan perusahaan A dan juga perusahaan B, dan masing-masing operasinya tetap berjalan seperti biasa. Dengan kata lain, proses akuisisi tidak menghasilkan perusahaan baru dengan badan hukum baru. Akuisisi terhadap saham perbankan harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, sedangkan akuisisi terhadap saham perusahaan terbuka harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sebagai contohnya, perusahaan Excel Asiata mengakuisisi perusahaan Eksis. Perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi itu sama-sama tetap eksis, hanya saja status kepemilikan dan pimpinan ikut dengan perusahaan yang mengakuisisi. Walaupun begitu, status kepemilikan itu tidak berpengaruh pada kelangsungan operasional perusahaan yang diakuisisi. Setiap perusahaan tetap fokus pada produk dan segmen pasar masing-masing. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akuisisi menghasilkan status kepemilikan perusahaan yang diakuisisi dengan operasional dan badan hukum perusahaan tetap. Perbedaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, perusahaan yang menggabungkan diri bubar tanpa likuidasi, sementara perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis dengan status badan hukum yang sama. Aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan. Konsolidasi, perusahaan yang meleburkan diri bubar tanpa likuidasi dan tak bersisa. Perusahaan baru yang dihasilkan mendapatkan status badan hukum baru dan resmi tanpa embel-embel nama dari perusahaan yang meleburkan diri. Aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri beralih pada perusahaan baru hasil konsolidasi. Sementara akuisisi, perusahaan yang mengambil alih ataupun yang diambil alih tetap eksis, menjalankan operasionalnya masing-masing dalam naungan kepemimpinan yang sama, yaitu perusahaan yang mengakuisisi. Akuisisi berpengaruh pada status kepemilikan perusahaan melalui pembelian saham. Aktiva dan pasiva perusahaan tidak ada perubahan.